Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi bisnis Tesla dalam industri otomotif berdasarkan Bennett Scorecard. Dan berikutnya ada anggota kami, saya sendiri Muhammad Salim, kedua ada Nafisa Mesayu, ada Hani Naratu, ada Nisa Galuh, ada Danisa, dan ada Salsabila. Oke, sekarang saya akan membacakan bagian pendahuluan dulu ya. Jadi, Tesla di bawah kepemimpinan Elon Musk meluncurkan Model 3 sebagai mobil listrik untuk pasar massal dengan harga terjangkau. Namun, dalam proses produksinya, Tesla menghadapi berbagai tantangan besar seperti keterlambatan produksi dan otomasi berlebihan di pabrik Fremont yang justru menciptakan bottleneck atau hambatan dalam alat produksi karena banyak proses yang harus diulang atau diperbaiki secara manual. Tingginya rework komponen turut memperburuk efisiensi produksi meskipun permintaan pasar sangat tinggi dengan lebih dari 500.000 pre-order. Dalam studi ini, permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana Tesla menyusun dan menjalankan strategi bisnisnya untuk mengatasi tantangan produksi, menekan biaya, memenuhi ekspektasi pelanggan, serta mendorong inovasi teknologi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi strategi Tesla menggunakan pendekatan Bennett Scorecard dari 4 perspektif utama. Oke, slide berikutnya ada Bennett Scorecard Overview. Sebelumnya, Bennett Scorecard atau BSC adalah alat manajemen strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari 4 perspektif utama. Perspektif pertama adalah keuangan, untuk melihat pencapaian profitabilitas dan efisiensi biaya produksi Tesla. Kedua adalah perspektif pelanggan, yang menilai bagaimana Tesla membangun kepuasan pelanggan melalui model penjualan langsung tanpa dealer dan fitur teknologi yang canggih. Ketiga adalah proses bisnis internal, yang mengukur efektivitas proses produksi, integrasi vertikal, serta tantangan otomasi di pabrik Fremont. Dan keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu investasi Tesla dalam riset dan pengembangan baterai, teknologi self-driving, serta bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Melalui 4 perspektif ini, kita dapat melihat bagaimana Tesla menyeimbangkan inovasi teknologi dengan pencapaian target bisnis jangka panjang. Slide selanjutnya ada perspektif keuangan atau finansial. Yang pertama adalah pendapatan dan kerugian. Q2 pada 2018 adalah pendapatan 4 miliar dolar dengan kerugian bersihnya sebanyak 743 juta dolar. Target profitabilitasnya produksi minimal 5.000 unit Model 3 per minggu. Yang kedua adalah masalah produksi dan beban keuangan. Produksi Model 3 mengalami kendala besar atau production hell, biaya meningkat akibat otomasi berlebihan dan juga hambatan operasional. Lalu kekhawatiran investor, resiko kehabisan kas sebelum akhir 2018, skeptisisme pasar terhadap kemampuan Tesla untuk bertahan secara finansial, dan yang keempat ada strategi efisiensi biaya. Investasi besar dalam Gigafactory untuk memproduksi baterai sendiri. Tujuannya adalah menurunkan biaya baterai per kWh menjadi $100 untuk meningkatkan margin. Nah, yang kelima adalah pendanaan dan modal besar dibutuhkan untuk mengembangkan model baru. Tesla masih bergantung pada investasi eksternal dan pre-order untuk pembiayaan. Kinerja saham. Saham Tesla naik di IPO $17 menjadi $335 pada Agustus 2018 dengan kapitalisasi pasar sempat melebihi GM meski belum konsisten mencetak laba. Nah, yang terakhir adalah prospek jangka panjang. Fokus jangka panjang, skala produksi efisiensi dan dominasi pasar EV. Jika strategi berhasil, potensi keuntungan dan arus kas positif akan semakin besar. Nah, di sini seperti yang kita tahu, Bennett Scorecard memiliki 4 perspektif utama. Salah satunya adalah perspektif pelanggan. Perspektif ini akan melihat bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai dan juga kepuasan bagi pelanggannya. Di mana di sini Tesla sebagai perusahaan otomotif modern mempunyai pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan produsen mobil lainnya. Pertama, Tesla sangat menekankan pada inovasi dan juga teknologi canggih. Di mana mobil Tesla bukan hanya kendaraan, tetapi juga bisa dianggap sebagai komputer di atas roda. Di mana ada fitur-fitur unggulan seperti autopilot, koneksi internet, hingga pembaruan perangkat lunak jarak jauh yang menjadi keunggulan utamanya mereka. Hal ini tentu menarik bagi pelanggan yang menyukai teknologi dan juga efisiensi. Yang kedua, Tesla juga dikenal sebagai komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan, di mana misi Tesla adalah to accelerate the world's transition to sustainable energy. Artinya, mereka ingin mempercepat transisi dunia menuju energi bersih. Hal ini sangat menarik bagi konsumen yang peduli terhadap isu perubahan iklim, polusi, dan juga ingin berkontribusi dalam menjaga lingkungannya. Dan yang ketiga, Tesla juga memberikan pengalaman digital yang lengkap dan juga praktis, di mana pemesanan bisa dilakukan secara online, pembaruan sistem bisa dilakukan dari rumah melalui Wi-Fi. Tesla juga membangun jaringan supercharger, yaitu tempat pengisian daya cepat khusus mobil Tesla, yang membuat pengalaman berkendara jadi lebih nyaman, terutama untuk perjalanan jarak jauhnya. Dan yang ketiga, dari sisi penjualan, Tesla mengusung sistem penjualan langsung tanpa menggunakan dealer. Tesla juga menjual mobilnya melalui toko milik sendiri, baik secara offline maupun juga online. Di mana dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu datang ke dealer dan tidak perlu terjadinya tawar-menawar, dan juga bisa mendapatkan pengalaman membeli mobil yang lebih nyaman dan juga transparan. Hal ini cocok bagi generasi muda seperti kita dan juga seperti milenial yang lebih suka menggunakan efisiensi dan juga kontrol yang penuh dalam proses pembelian. Jadi dari 4 perspektif pelanggan yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa strategi Tesla di sini benar-benar fokus pada kebutuhan, kenyamanan, dan juga nilai yang diinginkan oleh konsumen yang modern. Dengan menggabungkan teknologi, kesadaran lingkungan, dan juga kemudahan pembelian, Tesla di sini berhasil menciptakan hubungan kuat antara customer dan mereknya sendiri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Aisyah Zahra dengan nomor 40521001109, dan bagian ini saya akan membahas perspektif proses bisnis internal dari strategi bisnis Tesla berdasarkan kerangka balance scorecard. Salah satu hal paling menarik dari Tesla adalah bagaimana mereka menerapkan integrasi vertikal dalam proses produksinya. Tesla memproduksi hingga 80% komponen mobilnya sendiri, mulai dari baterai, sistem penggerak atau drivetrain, sampai ke layar dan kabel. Dengan mengendalikan hampir seluruh rantai produksi, Tesla bisa menjaga kualitas dan efisiensi lebih baik dibanding pesaingnya. Selain itu, Tesla juga sangat fokus pada otomatisasi. Elon Musk bahkan menggambarkan pabrik Tesla sebagai Alien Dreadnought Factory, yaitu pabrik super otomatis dengan 95% proses produksi dikerjakan oleh robot. Tapi pendekatan ini nggak sepenuhnya berjalan mulus. Pada saat produksi Model 3, Tesla menghadapi banyak kendala termasuk keterlambatan produksi dan tingginya tingkat perbaikan komponen. Musk sendiri mengakui bahwa automasi berlebihan adalah kesalahan. Salah satu contoh konkret dari komitmen Tesla terhadap kualitas adalah ketika mereka memutuskan untuk
memproduksi kursi mobil secara in-house karena merasa tidak puas dengan kualitas kursi dari pemasok sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar serius soal standar produksi. Tesla juga membangun Gigafactory sebagai strategi jangka panjang untuk menekan biaya produksi baterai dan memastikan pasokan yang stabil. Gigafactory ini jadi salah satu keunggulan kompetitif utama Tesla karena mampu memproduksi baterai dalam skala besar dengan efisiensi tinggi. Dari semua ini bisa kita lihat bahwa strategi proses internal Tesla sangat bertumpu pada kontrol penuh terhadap produksi, inovasi pabrik, dan efisiensi jangka panjang. Tapi mereka juga belajar bahwa teknologi canggih harus diimbangi dengan kesiapan sistem dan kualitas manusia. Karena pada akhirnya proses internal yang baik adalah gabungan antara mesin dan manusia yang saling Fokus pada pengembangan teknologi kendaraan, listrik, baterai, dan otonom. Gigafactory sebagai pusat inovasi produksi, baterai, dan komponen utama kendaraan. Investasi besar pada otomatisasi pabrik, 95% ini produksi model 3 otomatis. Yang kedua ada pengembangan karyawan. Memiliki lebih dari 34.000 karyawan global termasuk 10.000 pabrik Fremont dan 1.000 Gigafactory. Yang kedua ada karyawan diperdayakan untuk mengelola dan memperbaiki dan meningkatkan robot serta mesin produksi. Yang ketiga ada budaya pembelajaran. Budaya perusahaan yang mendorong memperbaiki berkelanjutan melalui pembelajaran dan kegagalan. Contoh, produksi kursi kendaraan diambil alih dari pemasok eksternal untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga ada pengembangan sistem dan proses. Tesla terus memperbarui performa kendaraan lewat pembaruan perangkat lunak. Yang kedua, fokus membangun mesin yang membuat mesin pabrik dianggap sebagai produksi inovasi utama. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan strategi utama yang menjadikan Tesla sebagai pemimpin global dalam industri kendaraan listrik dan energi berkelanjutan. Strategi Tesla dirancang untuk menempatkan perusahaan sebagai pemimpin global dalam industri kendaraan listrik dan energi berkelanjutan. Tesla menekankan inovasi disruptif, terutama melalui pengembangan teknologi baterai, kendaraan listrik berperforma tinggi, dan sistem otonom yang canggih. Perusahaan ini mengintegrasikan seluruh rantai produksi secara vertikal, mulai dari desain, manufaktur, hingga distribusi. Dengan cara ini, Tesla dapat mengendalikan kualitas dan efisiensi biaya. Gigafactory yang dibangun di berbagai belahan dunia menjadi tulang punggung produksi massal dan penurunan harga baterai. Ini memperkuat posisi Tesla dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Selain itu, Tesla juga mengedepankan pemasaran yang tidak konvensional, lebih mengandalkan komunitas pengguna dan pengalaman pelanggan dibandingkan iklan tradisional. Strategi sumber daya Tesla fokus pada pencarian dan pengembangan talenta terbaik yang mendukung inovasi berkelanjutan dan memperkuat posisi Tesla sebagai pelopor di industri otomotif dan energi baru terbarukan. Dengan strategi menyeluruh inilah, Tesla tidak hanya menjual mobil tetapi juga sedang membentuk masa depan energi dunia. Yaitu analisis kritis dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlambatan permintaan di pasar utama seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini berdampak pada penurunan volume pengiriman serta margin keuntungan Tesla. Persaingan dari produsen kendaraan listrik lain yang semakin agresif seperti BYD, Hyundai, dan Ford juga turut mempersempit keunggulan kompetitif Tesla. Bahkan persepsi publik terhadap merek Tesla mengalami penurunan, khususnya di kalangan konsumen muda dan terdidik yang selama ini menjadi target utama perusahaan. Selain itu, pengembangan perangkat lunak full self-driving atau VSD belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pasar maupun standar keselamatan yang kemudian menghambat adopsi massal dari teknologi ini. Dari sisi rantai pasok, ketergantungan pada bahan baku dari Tiongkok seperti litium dan kobalt menjadikan Tesla rentan terhadap risiko geopolitik dan fluktuasi harga. Terakhir, komplektasi produksi model-model baru serta pengelolaan jaringan Gigafactory global menambah tantangan dalam menjaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi operasional. Dengan demikian, meskipun Tesla berada di garis depan inovasi, perusahaan tetap harus menjawab berbagai tantangan strategis untuk mempertahankan kepemimpinannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Tesla telah membuktikan diri sebagai pelopor dalam transisi menuju transportasi dan energi berkelanjutan melalui strategi yang inovatif serta integrasi vertikal yang kuat. Namun, keberhasilan Tesla di masa depan sangat bergantung pada kemampuan perusahaan merespon tantangan pasar, menjaga kepercayaan publik, dan terus berinovasi di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan memperkuat rantai pasok, menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan keandalan teknologi otonom, Tesla memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai simbol inovasi dan keberlanjutan di industri otomotif global. Namun, demikian, konsistensi dalam eksekusi strategis serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika pasar akan menjadi kunci utama dalam menjaga relevansi dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.